Halo semuanya, saya Dorothy Alma Berti, NIM 19105211005. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tutorial rancangan bujur sangkar Latin dengan menggunakan Excel. Contoh soal yang akan saya gunakan pada kali ini adalah seorang peneliti akan melakukan penelitian kadar kalsium pada susu almond. Almond terdiri atas 4 jenis yaitu A, B, C, dan D. Kemudian, bahan dasar susu yaitu kacang almond itu berasal dari 4 perkebunan yang berbeda yaitu L1, L2, L3, dan L4. Selain itu, pada proses pembuatan susu almond digunakan bahan tambahan kentang yang dibuat sebanyak 4 formulasi berbeda. Adapun data kadar kalsium yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut, seperti yang terlihat pada Excel. Di sini terdapat kolom baris lokasi perkebunan almond, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Kemudian terdapat baris formulasi almond dengan kentang, yaitu sebesar 100 banding 0%, kemudian 75 banding 25%, kemudian 50 banding 50%, dan 25 banding 75%. Adapun pada setiap formulasi ini dicobakan pada 4 perlakuan jenis almond A, B, C, dan D. Kemudian selanjutnya terdapat data jumlah lokasi dan data jumlah formulasi. Selanjutnya kita akan menentukan nilai jumlah lokasi atau baris dengan cara kita ketik sama dengan, kemudian klik C10 ditambah dengan E10 ditambah dengan G10 dan I10. Kemudian kita tekan enter. Kemudian untuk bawahnya dapat kita drag saja untuk mempercepat pengerjaan. Selanjutnya untuk jumlah kolom atau formulasi kita dapat mencarinya dengan cara ketik sama dengan sum kurung buka blok kolom C10 sampai dengan C13 kurung tutup dan tekan enter. Untuk jumlah kolom lainnya dapat langsung kita drag saja. Dan yang selanjutnya adalah untuk jumlah ini dapat kita hitung dengan cara ketik sama dengan sum kurung buka blok K10 sampai dengan K13 kurung tutup dan enter. Untuk jumlah ini sebenarnya hasilnya akan sama jika kita menjumlahkan angka pada jumlah kolom. Kemudian selanjutnya adalah terdapat tabel jumlah dan juga rata untuk setiap perlakuan. Maka kita akan mencarinya. Yang pertama adalah untuk jumlah perlakuan A dapat kita hitung dengan cara ketik sama dengan, kemudian klik perlakuan A C13 ditambah dengan E12, kemudian ditambah dengan G11, ditambah dengan I10, dan tekan enter. Selanjutnya untuk jumlah B dapat kita hitung dengan cara ketik sama dengan dan klik C10 ditambah E13 ditambah G12 dan ditambah dengan I12. Kemudian enter. Selanjutnya adalah untuk jumlah perlakuan yang C kembali kita ketik sama dengan, kemudian klik C11 ditambah dengan E10
ditambah dengan G13, ditambah dengan I11, dan enter. Dan yang terakhir adalah untuk perlakuan D kita ketik sama dengan, kemudian kita klik C12, ditambah dengan E11, kemudian ditambah dengan G10, kemudian ditambah dengan I13 dan tekan enter. Selanjutnya adalah untuk bagian rerata dapat kita cari dengan cara ketik sama dengan, kemudian kita klik jumlah dari perlakuan yang tadi sudah kita cari, kemudian dibagi dengan 4, kemudian enter. Untuk perlakuan B, C, dan D dapat kita drag saja untuk mempercepat. Dan kemudian selanjutnya adalah kita dapat mencari nilai FK dengan cara ketik sama dengan, kemudian pilih jumlah di K14, kemudian dikuadratkan dengan 2, kemudian dibagi dengan 4, kemudian dikuadratkan lagi dengan 2, dan enter. Setelah kita mendapatkan nilai FK, kita dapat beralih pada tabel ANOVA. Di sini saya telah menyediakan tabel ANOVA yang diberi note atau komen rumus untuk memudahkan kita dalam perhitungan tabel tersebut. Pertama-tama adalah kita cari terlebih dahulu nilai DB total dengan cara ketik sama dengan kurung buka 4 kali 4, kurung tutup, kemudian dikurangi dengan 1, dan enter. Maka didapatkan hasil 15. Selanjutnya adalah untuk DB baris dicari dengan cara ketik sama dengan count A, kurung buka, kemudian kita blok kolom baris L1 sampai dengan L4, kemudian kurung tutup, kurangi 1, dan enter. Untuk kolom kita cari dengan cara yang sama, yaitu ketik sama dengan count A, kemudian kurung buka, dan blok C9 sampai dengan J9. Setelah itu kita ketik kurung tutup dan dikurangi dengan 1. Lalu enter. Selanjutnya adalah untuk perlakuan kita cari dengan cara ketik sama dengan count A, kemudian kurung buka, blok M9 sampai dengan M12, kemudian kurung tutup, dan kurangi dengan 1 lalu enter. Yang terakhir adalah untuk nilai DB galat, kita dapat hitung dengan cara mengetik sama dengan, kemudian kurangi nilai dari DB total, dikurangi dengan DB baris, kemudian dikurangi dengan DB kolom, selanjutnya dikurangi dengan DB perlakuan dan tekan enter. Maka diperoleh hasil sekian. Kemudian selanjutnya setelah kita mencari DB, kita akan mencari nilai JK. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai JK total dengan cara ketik sama dengan sum ASCII, kemudian kurung buka, blok seluruh data yang ada, kurung tutup, dan kurangi dengan nilai FK. Kemudian enter. Selanjutnya adalah untuk JK baris, kita cari dengan cara ketik sama dengan,
sum ASCII, kemudian kurung buka, dan blok data jumlah lokasi, kurung tutup, lalu dibagi dengan count A, kurung buka, baris lokasi, kurung tutup, dan kurangi dengan nilai FK. Kemudian enter. Selanjutnya adalah untuk JK kolom dicari dengan cara ketik sama dengan sum ASCII, kurung buka, blok jumlah kolom, kemudian kurung tutup, dibagi dengan count A, kurung buka lagi, dan blok baris formulasi C9 sampai dengan J9, kurung tutup, kemudian kurangi dengan nilai FK dan tekan enter. Selanjutnya adalah kita cari untuk nilai JK perlakuan dengan cara mengetik sama dengan sum ASCII, kurung buka, kemudian blok jumlah perlakuan, kurung tutup, kemudian dibagi dengan count A, kurung buka, blok perlakuan, kurung tutup, dan kemudian dikurangi dengan nilai FK dan tekan enter. Yang terakhir adalah untuk nilai JK galat. Caranya adalah sama seperti mencari DB galat. Perhatikan pada layar untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya adalah untuk kolom KT, dapat kita cari dengan cara mengetik sama dengan, kemudian klik JK baris, dibagi dengan DB baris, dan tekan enter. Kemudian selanjutnya adalah untuk KT kolom, KT perlakuan, dan KT galat. Kita dapat mencarinya dengan cara drag saja. Kita lakukan untuk mempercepat. Perhatikan hasilnya pada layar. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencari nilai F hitung, dapat kita cari dengan cara ketik sama dengan, kemudian klik KT baris, dibagi dengan KT galat. Agar kita dapat drag, maka ingat untuk menekan F4. Kemudian enter. Maka untuk nilai F hitung kolom dan F hitung perlakuan kita drag saja. Selanjutnya adalah untuk nilai F tabel 5%, dapat kita cari dengan cara ketik sama dengan F inverse, kurung buka, 0,05, kemudian titik koma, DB baris, kemudian titik koma DB galat, kemudian kurung tutup dan tekan F4 dan enter. Maka diperoleh nilai sebesar 4,7571. Untuk F tabel 5% kolom dan perlakuan, maka dapat kita drag saja.
Selanjutnya yang terakhir adalah untuk menentukan notasi dari tabel ANOVA ini, maka kita dapat mencarinya dengan mengetik sama dengan if, kemudian kurung buka F hitung, lebih kecil dari F tabel 5%, maka akan diperoleh hasil NS. Sedangkan jika lebih besar maka akan diperoleh bintang. Kemudian kurung tutup dan tekan enter. Kemudian untuk kolom dan perlakuan dapat kita drag saja. Dari hasil tabel ANOVA ini, maka dapat kita simpulkan bahwa lokasi penanaman almond dan formulasi perbandingan almond dengan kentang berpengaruh nyata terhadap kadar kalsium susu. Sedangkan untuk perlakuan jenis almond A, B, C, dan D tidak berpengaruh nyata terhadap kadar kalsium susu. Dari hasil kesimpulan ANOVA tersebut, maka kita perlu lakukan uji untuk menentukan rekomendasi terbaik. Oleh karena itu, kita gunakan uji BNJ dengan tabel lokasi. Di sini sudah terdapat tabel jumlah dan rerata dari lokasi, serta tabel selisih uji BNJ. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah copy terlebih dahulu nilai jumlah dan juga rerata lokasi, kemudian urutkan dari terbesar ke terkecil. Kemudian setelah urut, mari kita tentukan nilai selisihnya. Pertama-tama kita cari pada kolom ini dengan cara ketik sama dengan, kemudian klik rerata L4, dikurangi dengan rerata L3, dan enter. Untuk selanjutnya kita drag saja. Agar dapat di drag, ingat untuk menekan F4. Kemudian selanjutnya adalah untuk kolom yang ini kembali kita cari dengan cara ketik sama dengan, kemudian klik rerata L3, ingat tekan F4 dan kurangi dengan rerata L2, kemudian enter. Kemudian dapat kita drag kembali. Dan yang terakhir adalah pada kolom ini dapat kita cari dengan ketik sama dengan, klik rerata L2, dikurangi dengan rerata L1, dan tekan enter. Setelah selisih semua ditemukan, maka untuk menentukan notasi terlebih dahulu kita harus menentukan nilai titik kritis taraf 5% pada BNJ dan juga nilai SY-nya. Untuk titik kritis dapat kita lihat pada buku rancangan percobaan halaman 155 dengan nilai perlakuan 4 dan DB Galat 6. Maka kita peroleh nilai 4,90. Selanjutnya untuk nilai SY kita cari dengan cara ketik sama dengan, klik nilai titik kritis, kemudian dikali dengan SQRT, kurung buka, pilih nilai KT Galat, kemudian dibagi dengan 4, kurung tutup
dan tekan enter. Maka diperoleh nilai ini. Setelah didapatkan nilai SY, maka kita dapat mencari notasi dengan cara ketik sama dengan if, kurung buka, nilai selisih ini lebih besar dari nilai SY, maka hasilnya adalah bintang. Sedangkan jika lebih kecil, maka hasilnya adalah NS. Kemudian kurung tutup. Enter. Pada nilai SY, ingat untuk menekan F4 agar dapat mendrag notasi. Maka didapatkan hasil bintang. Untuk mencari selisih lain, kita drag saja. Selanjutnya adalah notasi kedua kolom lainnya, maka dapat kita copy saja rumusnya. Perhatikan pada layar. Setelah didapatkan hasil ini, maka kita dapat menentukan notasi akhirnya dengan cara, karena ini adalah bintang, maka kita tulis A. Kemudian kita lihat ke kolom yang kedua ini, kita tulis B. Dan kolom ketiga ini kita tulis C. Untuk NS yang ini kita juga tulis C. Dari hasil notasi ini, sebenarnya kita telah selesai melakukan uji BNJ. Akan tetapi, terdapat lagi satu cara untuk mencari notasi pada uji BNJ, yaitu dengan cara ditambahkan dengan nilai SY. Pertama-tama, buatlah tabel lokasi dan rerata yang diurutkan dari kecil ke terbesar. Kemudian, hitung nilai rerata ditambah dengan SY. Yang pertama adalah nilai rerata L1 ditambah dengan nilai SY. Dan ingat untuk menekan F4. Kemudian tekan enter. Kemudian selanjutnya untuk notasinya kita cari dengan cara terlebih dahulu di sini kita isi A. Kemudian kita bandingkan nilai ini dengan nilai rerata L2. Karena nilainya lebih besar, maka kita tulis notasi A. Begitu seterusnya kita bandingkan. Maka kita dapatkan hasil akhir notasi A, B, dan C. Sebenarnya cara ini sama dengan cara selisih. Hanya saja untuk notasinya dapat kita baca dengan cara terbalik. Dan hasilnya pun akan sama. Dari keseluruhan notasi uji BNJ ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa lokasi 4 merupakan rekomendasi terbaik dari tempat penanaman bahan baku almond karena dapat menghasilkan susu almond banding kentang dengan kadar kalsium yang paling tinggi, yaitu sebesar 20,19. Sedangkan untuk lokasi 3 menghasilkan kadar sebesar 19,78 yang berbeda signifikan dengan lokasi 4 karena memiliki notasi yang berbeda. Sedangkan antara lokasi 2 dan 1 tidak berbeda signifikan dengan rerata kadar kalsium sebesar 19,20 dan 18,83. Hal ini disebabkan karena notasi lokasi 2 dan 1 yang sama. Namun,
Untuk kedua lokasi ini berbeda signifikan dengan lokasi 4 dan 3. Baik, sekian video tutorial RBSL kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.